korban yang ada di tragedi ini itu adalah dukun-dukun itu sendiri. Di Banyuwangi, itu ada pembantaian ratusan dukun di sepanjang tahun 1998. Kalau lo lihat di internet, sebenarnya banyak banget cerita dan kisah-kisahnya. Bahkan sejarahnya juga ada. Tapi intinya tuh, tragedi pembantaian dukun-dukun ini mulai dari awal Februari itu udah ada. Itu udah ada beberapa dukun yang dibunuh. Nah, setelah kejadian ada beberapa dukun yang dibunuh, akhirnya bupati yang lagi menjabat tuh nyuruh pegawai-pegawainya buat ngedata, kayak ngelis gitu dukun-dukun sama orang pinter yang ada di Banyuwangi, dengan maksud mau ngelindungin mereka biar nggak ada korban lagi gitu. Tapi entah kenapa datanya tuh bocor, dan malah korbannya para dukun ini makin banyak yang dibantai sampai bulan Oktober. Bahkan sempet korbannya tuh sampai 9 orang dalam satu hari. Dan gak cuma dukun, Muy, Nat, guru ngaji dan kiai juga malah jadi korban. Ini mereka dibantai karena apa sih, Bi? Nah, karenanya tuh gue gak sempet dapet detailnya banget, Muy, alasannya kenapa. Tapi emang ada satu pihak yang sampai sekarang tuh belum tahu itu tuh siapa dalangnya gitu loh. Nah, bahkan korbannya tuh sepembacaan gue bisa sampai 250 orang lebih. Korban si pembantaian dukun-dukun dan kiai-kiai ini Selama 1 tahun itu? selama 1 tahun 1998 itu di Banyuwangi. Nah, tadi gue bilang ada kebocoran data kan. Entah gue gak tahu ini konspirasi atau gimana. Jadi ada pihak yang kayaknya dapetin data yang bocor ini, terus ngincer dukun-dukun atau orang pintar yang ada di Banyuwangi. Dan dari keterangan warga di sana, yang jadi pelaku tuh mereka nyebutnya ninja. Karena warga ngedenger kalau ada yang nginjek-nginjek atap mereka gitu dan loncat dari rumah ke rumah. Jadi seakan-akan ninja-ninja ini loncat dari rumah ke rumah buat ngejalanin aksinya itu. Dan beberapa warga emang ada yang ngelihat si ninja ini loncat dari rumah ke rumah. Mereka pakai kain hitam buat nutupin badan dan muka mereka, sambil bawa senjata tajam kayak celurit gitu. Selain pakai celurit, para ninja ini ada yang ngelakuin tindakannya itu dengan cara rumah korbannya dibakar, kebunnya dihancurin. Ada juga yang korbannya tuh dibacok-bacok sampai meninggal tragis. Bahkan ada yang korbannya itu dipukul sampai tengkorak kepala itu pecah. Pokoknya sepanjang tahun 1998 itu chaos banget di Banyuwangi. Dan menurut keterangan warga juga, buat calon korban yang mau dibunuh, itu rumahnya dikasih tanda silang, entah di bagian depan atau manapun. Terus di malam harinya rumah itu yang bakal jadi sasaran untuk penghuninya dibantai. Nah, ada satu kisah seorang dukun yang bisa lepas dari pembantaian masal ini. Kenapa? Karena pas banget di hari dia jadi sasaran pembantaian, dukun ini lagi pergi praktek buat nyembuhin salah satu pasiennya gitu, Muy. Nah, dia nggak ada di rumahnya pada malam itu karena dia lagi pergi ke rumahnya si pasien ini. Jadi di suatu malam Jumat, sebut aja nama dukun ini Mbah Sigit ya. Mbah Sigit ini setelah maghrib dia pergi ke salah satu rumah pasiennya. Nah, pasiennya ini salah satu tokoh masyarakat gitu, Muy. Nah, sebut aja namanya Pak Suhendi. Singkat cerita, Mbah Sigit sampai di rumah Pak Suhendi dan dia mulai ngelakuin pengobatannya dia lah. Tapi ini si Suhendi ini di Banyuwangi juga? Di Banyuwangi juga. Kayak emang satu kecamatan gitulah. Nah, Pak Suhendi ini sebagai tokoh masyarakat kayaknya emang disantet orang gitu, Muhinat. Karena ada orang yang gak suka sama dia lah. Tapi yang kena ini gak cuma Pak Suhendi, melainkan Pak Suhendi dan anaknya. Anaknya ini masih SMA pas itu, cowok. Si Pak Suhendi sama anaknya ini gak bisa buang air besar, itu udah 2 minggu. Dan perut mereka itu emang kelihatan membesar gak karuan banget deh. Mbak Sigit mulailah langsung pengobatannya dia dengan cara Mbak Sigit ini minta buat direbusin 2 buah telur selama kira-kira 10 menit. Mereka bertiga duduk tuh di ruang tengah. Setelah 10 menit, telur diambil, terus kedua telur itu dipecahin. Tapi anehnya, telur yang satu itu matang, tapi yang satu lagi tuh entah kenapa busuk dan baunya tuh bener-bener nyengat banget. Nah, Mbak Sigit bilang, telur yang matang ini harus dimakan sama Pak Suhendi dan anaknya. Setelah 2 menit, nanti Pak Suhendi dan anaknya bakal bisa sembuh. Dan benar aja, Muy. Nah, pas 2 menit, Pak Suhendi dan anaknya langsung masing-masing ke kamar mandi buat buang air besar. Gak lama mereka keluar dari kamar mandi dan ya udah, sesederhana itu aja tuh mereka sembuh. Udah tuh Pak Suhendi makasih lah ke Mbak Sigit. Terus Mbak Sigit dikasih uang. Tapi Mbak Sigit bilang kalau dia belum mau balik ke rumahnya dan dia minta buat stay dulu di sana di rumahnya Pak Suhendi. Ya Pak Suhendi boleh-bolehin aja ya. Toh Mbak Sigit juga udah bantuin dia kan. Mungkin capek kali abis pakai ilmunya gitu Pak Suhendi mikirnya. Dia mau numpang istirahat dulu kali. Udah tuh sampai sekitar 2 jam kemudian Mbak Sigit pamit pulang ke rumahnya. Tapi Pak Suhendi dan anaknya ini diminta buat ikut Mbak Sigit ikut ke rumahnya pulang. Karena? Nah itu dia, Pak Suhendi juga gak tahu kenapa dia disuruh ikut pulang sama Mbak Sigit. Jadilah
Pak Suhendi ikut tuh ke rumahnya Mbak Sigit. Ya Pak Suhendi karena bingung juga, dia juga mungkin apa emang ritual penyembuhan gue belum kelar kali ya, makanya gue disuruh ikut gitu. Tapi udahlah, dia nurut aja tuh ke Mbak Sigit. Di perjalanan mereka tuh jalan kaki bertiga. Di tengah jalan si Pak Suhendi ini sama anaknya ngeliat kalau di langit-langit tuh kayak ada bola api lewat dari ujung kanan ngelewatin mereka ke arah kiri. Terus gak lama kebalikan, dari bagian kiri ke kanan itu ada panah-panah api lewat jauh di atas mereka gitu. Entah itu perang ilmu hitam atau gimana, tapi emang di masa pembantaian dukun itu banyak hal-hal nyeremin lah di sekitar sana. Ya mungkin Pak Suhendi juga ngiranya, oh ini emang ada ilmu hitam lewat gitu lah. Karena emang pembantaian dukun kan lagi rame-ramenya banget gitu. Nah begitu sampai di rumahnya Mbak Sigit, Pak Suhendi kaget banget. Karena di pintu depan rumahnya Mbak Sigit ini ada tanda silang gede. Kayak pintu rumahnya Mbak Sigit tuh dicat warna merah, tanda silang gede banget. Kebayang gak sih? Iya. Pak Suhendi tuh gak berani nanya, tapi dia menyimpulkan sendiri juga. Berarti emang tadinya Mbak Sigit ini jadi inceran para ninja yang selama ini ngebantai dukun-dukun di Banyuwangi. Dan tadi tuh Mbak Sigit minta stay di rumahnya Pak Suhendi buat ngehindarin si ninja yang ngincer rumahnya dia. Nah Mbah Sigit, Pak Suhendi sama anaknya tuh masuk ke dalam rumah. Dan begitu mereka masuk, mereka bertiga ngeliat di ruang tengah itu, Nat, di ruang tengah rumahnya Mbah Sigit, itu udah ada laki-laki duduk di kursi, pakai baju kain serba hitam. Tapi orang ini keadaannya udah meninggal. Kondisinya itu, mayat ini tuh kepalanya ngedongak ke atas, mulutnya mangap, dan ada luka panjang banget di lehernya, dan keluar darah dari leher itu. Kayak lehernya habis digorok pakai pisau gitu loh. Terus di tangannya laki-laki ini ada pisau yang udah berdarah juga. Dari situ Mbak Sigit ini bilang kalau ternyata dia minta Pak Suhendi dan anaknya ikut ke rumahnya buat jadi saksi kalau ya secara logika bukan Mbak Sigit yang ngebunuh ninja ini gitu loh. Ya biar aman aja dan Mbak Sigit ini nggak dikira pembunuh sama polisi gitu loh. Tapi ya sebenarnya Mbak Sigit udah dikasih tahu juga sama peliharaannya dia yang dia taruh buat jagain rumahnya dia. Kalau tadi tuh Mbak Sigit ini dikasih tahu untuk stay dulu di rumahnya Pak Suhendi sama peliharaannya ini. Ya lu bisa simpulin lah ya, Nat. Udah pasti peliharaannya Mbak Sigit ini yang ngebunuh ninja yang masuk ke rumahnya Mbak Sigit. Iya benar. Nah sampai sekarang itu tuh udah ada beberapa pelaku kayak ninja, orang-orang yang jadi kurir buat ngebawa mayat-mayat korban pembantaian buat dikubur entah di mana, yang ketangkap sama polisi di zaman itu. Tapi bahkan sampai sekarang, Nat, belum kebuka sepenuhnya nih siapa dalang di balik pembantaian dukun-dukun dan kiai di Banyuwangi ini, atau siapa yang nyuruh ninja-ninja ini buat ngelakuin pembantaian. Kasusnya tuh kayak ketutup gitu aja sampai sekarang. Kayaknya sih ada hubungannya sama politik-politik juga ya. Anjing, berarti Mbak Sigit jadi salah satu orang yang beruntung banget ya? Bisa dibilang beruntung, tapi kalau menurut gue sih karena ilmunya juga ya, Ya dia bisa taruh peliharaannya sampai ya jadinya peliharaannya ngasih tahu Mbak Sigit jangan pulang dulu gitu. Tapi cerita gue sama Camu itu kejadian mistisnya terjadi setelah kecelakaan itu sendiri. Kalau lo kan pembantaian massal dan korban-korbannya tuh dukun, yang mana justru korbannya ini deket banget sama hal-hal mistis gak sih? Iya, walaupun kayak yang tadi gue bilang, Nat, gue gak tahu ya pembantaian massal ini tuh karena banyak yang gak suka sama praktek dukun atau ada motif lain. Karena ya dalam pembantaian dukun ini juga belum ketemu sampai sekarang. Tapi gue jadi kepikiran deh, mungkin gak sih karena korbannya ini dukun, bisa jadi dalang yang ngelakuin pembantaian di Banyuwangi ini juga ngelakuin praktek ilmu hitam.